wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Di antara adab dan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua adalah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena menjadi pribadi yang bermanfaat akan menjadikan seseorang termasuk sebaik-baik manusia. Nabi SAW telah menyebutkan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian juga Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang siapa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang hidup di dunia melainkan dia memiliki kesempatan untuk bermanfaat bagi orang lain. Bisa dengan harta yang dia miliki, bisa dengan tenaga yang dia punya, atau ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia. Maka tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita harta, maka kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tenaga, maka hendaknya kita menjadi bermanfaat bagi orang lain dengan tenaga yang kita punya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karunia ilmu, maka kita bermanfaat bagi orang lain dengan ilmu yang kita miliki. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan bahkan termasuk manfaat pula ketika seseorang tidak mampu memberikan apapun kepada orang lain adalah dengan dia menahan diri dari menyakiti orang lain. Menahan diri dari menyakiti dan menzalimi orang lain, itu pun sudah memberikan manfaat bagi orang lain. Sehingga para ulama menyebutkan di antara makna dari akhlak yang mulia adalah badlun nada wa kaful adha, memberikan kebaikan, membalas kebaikan dengan kebaikan, wa kaful adha, kemudian menahan diri dari melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain atau hal-hal yang menzalimi
atau bisa jadi menjadi sebab dia menzalimi orang lain. Maka jadilah kita termasuk orang-orang yang bermanfaat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan untuk berbicara dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Ini adalah merupakan termasuk modal yang besar, kenikmatan yang besar, yang dengannya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan cara apa? Mengingatkan jika ada yang salah, kemudian mengajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan, atau lebih dikenal dengan istilah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Mengajak untuk melakukan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang munkar. Ini termasuk menjadi seseorang yang bermanfaat dengan lisan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian itu orang-orang yang mengajak untuk melakukan kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari perkara-perkara yang munkar. Ulaika humul muflihun. Maka ketahuilah sungguhnya mereka semua itu adalah orang-orang yang beruntung. Faedah yang dapat kita ambil ringkas dari ayat ini adalah memang benar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan dan mencegah orang lain untuk melakukan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal tersebut sebagai fardu ain atau wajib ain, dikarenakan beberapa hikmah. Di antaranya adalah tidak semua orang memiliki ilmu yang sama. Yang pertama, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fardu ain. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki ilmu yang sama. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia itu fardu ain, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah. Dan di antara faedah dari fardu kifayah, kita tahu apa itu fardu kifayah? Suatu perintah atau suatu kewajiban yang apabila sudah ada yang melakukannya, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Jika sudah ada yang melakukannya dan itu mencukupi, maka gugur bagi yang lain. Itu fardu kifayah. Apa faedah dari fardu kifayah? Faedah dari fardu kifayah adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan dan memisahkan di antara hamba-hamba tadi mana yang memiliki keutamaan lebih dari yang lainnya. Misal ada 10 orang yang semuanya memiliki kewajiban, tapi sifat dari kewajiban itu adalah fardu kifayah. Lalu 3 dari 10 tadi melakukan fardu kifayah, maka tentu yang 3 ini lebih baik dan lebih utama dari yang 7. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini wal takun minkum, hendaknya ada di antara kalian ummatun yad'una ilal khair. Di antara kalian itu ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Ini perintah yang jelas-jelas menunjukkan perintah di atas kifayah.
bukan di atas wajib ain, karena hendaknya ada gitu kan di antara kalian, sebagian di antara kalian. Jadi perintahnya memang semua, tapi ketika ada sebagian yang melakukannya maka sudah tercukupi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup di dalam ayat ini, ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Yang artinya di dalam suatu kelompok, jika ada orang yang melakukan fardu kifayah dan itu telah tercukupi, maka semuanya beruntung dan selamat. Namun jika tidak ada sama sekali, itu semuanya akan terkena keburukan, akan terkena dosanya. Maka ini menunjukkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah perkara yang memiliki keutamaan dan kemuliaan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dia itu rata ke semua orang, tapi hanya hamba-hamba pilihan saja yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dan Allah gerakkan hatinya untuk melakukan hal tersebut sehingga dia mendapatkan kemuliaan. Maka beruntung orang-orang yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya untuk berjalan di atas jalan ini, yaitu jalan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita semua di sini, semua kita di sini sama. Yang dibaca Al-Qur'annya sama, misalkan yang dipelajari hadisnya sama, namun yang keluar dari diri kita itu tidak semuanya sama. Ada yang ketika melihat kemungkaran dia luruskan, ada yang dia bersemangat mengajak orang lain melakukan kebaikan, padahal duduknya di tempat yang sama, yang dibaca kitabnya juga sama, yang dihafalkan hadisnya juga sama. Itu diantara bukti Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan sebagian hamba dari sebagian yang lainnya. Maka bersyukur dan beruntunglah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan dirinya untuk berjalan di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga di dalam surat Al-Imran ayat yang ke 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ada, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kenapa menjadi sebaik-baik orang? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah orang lain dari kemungkaran. Ini adab dan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW. Menjadi pribadi yang bermanfaat, dan di antara manfaat yang kita semua memiliki kesempatan mampu melakukannya. Kalau harta, tidak semua orang diberi kelapangan harta. Tenaga, tidak semua orang diberi kelapangan tenaga. Namun lisan yang bisa bicara, hati yang bisa merasa, maka ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syams, wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dengan jelas di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah itu telah mengilhamkan pada setiap jiwa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kita walaupun tidak hafal hadis-hadis maupun ayat-ayat Al-Quran, namun dengan kebersihan hati yang dimiliki oleh seseorang, kita bisa merasa ini baik dan ini buruk. Karena ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tanamkan. Bisa membedakan ini adalah perkara-perkara yang bermanfaat, ini perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka Nabi pun mengatakan istafti qalbak, bertanya pada hatimu, tanyalah. Kenapa? Hati seorang itu bisa merasakan ini perbuatan baik atau perbuatan buruk. Dan Nabi SAW juga menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap jiwa itu dilahirkan di atas fitrah yang lurus tentunya. Dengannya dia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Maka dengan itu seseorang bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, mencegah orang lain dari keburukan. Kita semua mampu melakukan hal tersebut.
Tidak disyaratkan harus hafal ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu untuk bisa amar ma'ruf nahi munkar. Ketika seseorang misalkan melihat ada anak misalkan, dia mencoret-coret dinding atau tembok misalkan, gak perlu kita mencari ayat atau hadis terlebih dahulu yang menunjukkan larangan melakukan itu semua. Fitrah kita telah menyampaikan hal itu adalah sesuatu yang tidak layak atau bukan pada tempatnya, maka kita bisa mencegah kemungkaran tersebut. Ketika seseorang mengambil batu kemudian bermain, kita lihat ada anak-anak ngambilin batu kemudian bermain lempar-lemparan batu, gak usah kita cari ayat-ayat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab para ulama untuk melarang mereka melakukan hal tersebut. Kalau enggak ada dalilnya, udah enggak ada dalilnya, biarin aja. Fitrah kita sudah tahu ini adalah perkara yang bermanfaat atau tidak bermanfaat, ini perkara yang berbahaya atau yang tidak berbahaya. Melihat ada anak-anak misalkan naik tangga tower air ke atas, nggak usah nunggu cari ayat-ayat dalam Al-Quran, nih surat apa dilarang naik tangga, hadis mana yang melarang mereka manjat-manjat. Kalau nggak ada, udah. Bukan seperti itu. Fitrah kita sudah tahu ini sesuatu yang berbahaya ataukah tidak berbahaya. Cegah mereka dari keburukan, arahkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat. Kita semua mampu melakukannya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, ini pada dasarnya kita semua mampu melakukannya karena kita memiliki fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam diri kita. Kecuali kalau memang dia tidak peduli, kecuali kalau memang dia tidak ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW memberikan dorongan untuk memperhatikan hal tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Man da'a ila huda," barang siapa mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, dia akan mendapatkan pahala semisal dengan orang-orang yang mengikuti petunjuk dia tadi. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa sedikit pun mengurangi pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan tadi. Demikian pula sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah, dan orang-orang yang mengajak kepada keburukan, kana alaihi minal ismi, dia akan mendapatkan dosa mislu athami man tabi'ahu, dosa semisal dari orang-orang yang mencontoh atau mengikuti dia. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak sedikit pun mengurangi dosa-dosa mereka. Maka hendaknya kita bersemangat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, adab yang mulia yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu menjadi pribadi yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan memberikan manfaat bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, dan juga bisa dengan lisan atau nasihat-nasihat kita, contoh-contoh baik dari sikap kita. Dan itu yang paling mudah dan paling bisa kita lakukan, paling mudah dan paling bisa kita lakukan, yaitu apa? Menjadi pribadi yang bermanfaat dengan lisan kita, dengan sikap kita. Karena ini akan menjadikan kita terhalang dari neraka sebagaimana yang kemarin telah kita sebutkan. Bentengi diri dari api neraka, walau dengan apa? Dengan sepotong kurma. Kalau tidak ada, dengan apa? Kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, nasihat, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, nasihat kepada orang lain untuk meninggalkan keburukan, ini termasuk kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat.
Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.